Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angel Sharon Ross, NIM 120260169 dari Prodi Farmasi TPB 40. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai program yang saya buat. Saya membuat dua program. Yang pertama adalah implementasi pada bidang fisika, sedangkan program yang kedua adalah implementasi pada bidang matematika. Nah, pada program pertama, saya mengambil materi mengenai usaha pada implementasi bidang fisikanya. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu, usaha itu apa sih? Nah, usaha merupakan besarnya energi yang digunakan untuk merubah posisi yang diberikan oleh gaya pada benda ataupun objek. Nah, usaha ini dilambangkan oleh W kapital. Nah, usaha ini rumusnya W sama dengan F kali S. W di sini kan usaha, sedangkan F di sini merupakan gaya. S di sini merupakan jarak. Jadi usaha rumusnya itu gaya dikali jarak. Nah, kita langsung ke flowchart dari program pertama. Nah, seperti biasa kita harus mendeklar dulu string ulang D, integer Z, integer I, jumlah, jumlah sama dengan 0, real array, W, F sama S. Oh ya, pada program ini saya melakukan perulangan, percabangan, dan array. Nah, setelah itu kita outputin dulu masukkan banyaknya percobaan. Output di sini nanti itu maksudnya itu ketika kita di run, nanti dia akan muncul tulisannya di outputnya. Ini namanya output. Dan ketika output itu kalau misalnya ada penulisan seperti kata-kata gitu harus menggunakan petik supaya dia kalau di run bisa. Nah, setelah output kita inputin. Kalau output ditanyakan masuknya berapa percobaan, inputnya itu sesuai yang kita mau. Misalnya kita mau percobaannya 2 kali, atau 3 kali, atau 4 kali. Nanti kita input aja bilangannya misalnya 4. Nanti program akan mengulang 4 kali percobaan. Nah, setelah itu kita outputin masukkan input sesuai jenis variabel yang diinginkan. Variabelnya itu ada F, W, S. Nanti akan ditanya variabel yang akan diinput. Nah, kita harus memilih dari 3 ini. Misalnya kita mau mencari nilai gaya F. Nah, di sini kapital atau tidaknya harus diperhatikan ya, karena ketika nanti kita misalnya nggak kita buat di sini kapital, tapi ketika nanti kita inputnya nggak kapital, nanti programnya nggak akan ke rumus gayanya. Nah, outputnya F kapital itu menandakan kalau misalnya kita mau mencari gaya. Nah, di sini tuh kalau misalnya mau mencari gaya, kita harus tahu dulu nilai dari usaha sama jaraknya. Nah, kalau kita mau mencari gaya, kita tinggal inputin F besar. Kalau misalnya kita mau mencari usaha, kita inputin W kapital. Ketika kita mau mencari jarak, kita inputin S. Nah, nanti inputnya sesuai. Misalnya, kalian input W kapital. Nanti akan ditujukan kepada percobaan, masuk percobaan, terus masukkan nilai. Nah, nanti outputnya kita disuruh tuh input gayanya, nilai dari gayanya. Terus habis itu kita disuruh input juga nilai dari jaraknya. Nanti ketahuan hasilnya. Ini jumlah sama dengan F kali S itu merupakan rumus dari usaha. Nah, setelah itu ini itu for kan. Setelah kita melakukan for, di sini if jika nanti akan muncul outputnya seperti ini. Apakah Anda ingin mengulang perhitungan? Nah, di sini tuh perulangannya. Misalnya kamu mau mengulang lagi, klik iya. Kalau nggak mau mengulang lagi, klik tidak. Kalau misalnya kamu klik iya, nanti program akan mengulang lagi dari atas, dari ketika masukkan banyaknya percobaan. Nah, ini kalau kita mencari W, kalau mencari S sama saja. Nyari F juga sama saja. Nanti seperti W, nanti kamu kalau mencari jarak akan diminta nilai dari W, input dari W, nilai dari W, nilai dari gaya, nanti baru hasilnya ketahuan.
Di sini ini rumus dari jarak itu W dibagi F atau usaha dibagi gaya. Nanti sama setelah sudah ada hasilnya nanti langsung ke sini lagi. Apakah Anda ingin mengulang perhitungan? Nanti kalau iya akan diulang, kalau tidak itu bakal M. Nah, terus habis itu F juga sama seperti W dan F. Nanti masukin nilai usaha, masukin nilai jarak, nanti ketahuan hasilnya berapa, baru nanti ditanya lagi apakah Anda ingin melakukan perhitungan. Rumus dari gaya ini usaha dibagi jarak. Nah, kalau misalnya variabelnya tidak sesuai, tidak W kapital atau S atau F kapital, nanti misalnya kamu kliknya W kecil atau enggak F kecil atau enggak yang lain, S kapital atau enggak J, Z, itu nanti akan menuju ke input yang Anda masukkan salah, silahkan coba lagi. Karena di program ini yang kebaca itu cuma W kapital, S, sama F kapital. Nanti setelah itu baru ke apakah Anda ingin melakukan pengulangan, baru diulang lagi. Seperti itu di flowchartnya. Nah, kita akan mencoba running program yang tadi. Misalnya banyaknya percobaan. Terserah kalian mau banyaknya percobaan itu berapa. Misalnya aku mau 2 percobaan. Nah, nanti terserah nih mau cari gaya atau usaha atau jarak. Nah, aku mau nyari usaha W kapital ya. Nah, habis itu nanti diminta kan nih input F, diminta berapa nih F-nya? Misalnya 3. S-nya berapa nih? 2. Nah, kalau misalnya kita hitung secara manual kan F kali S, 3 kali 2 itu 6. Bener gak nih programnya? Nah, bener ternyata hasilnya 6. Nah, karena tadi aku minta 2 kali percobaan, nah dia minta F-nya lagi, F percobaan kedua. Misalnya 4, S-nya 5, berarti hasilnya 20 kan? Nah, betul. Nah, di sini nih akan melakukan perulangan. Nah, kita klik iya atau tidak. Kalau misalnya kita klik iya, dia akan kembali lagi ke masukkan input variabel yang Anda inginkan. Seperti itu. Nah, coba kita run ketika misalnya satu kan, ketika nggak F kapital atau W kapital atau S, misalnya W kecil, W, W kecil. Nah, dia akan gini, input yang Anda masukkan salah tadi. Apakah Anda ingin melakukan pengulangan? Tidak. Nah, kalau tidak, itu akan end sendiri. Sudah selesai. Nah, makanya dalam flow chart algorithm ini, atau di Dev C++ juga, kita harus melihat dulu, harus sesuai. Kalau misalnya di programnya kita harus W kapital, di sini juga harus W kapital, harus sesuai. Nah, ini flowchartnya, ini flow algoritmnya. Dan sekarang ini Dev C++-nya. Di sini kita seperti biasa hashtag include iStream, terus math, habis itu using namespace std, habis itu integer 9, string ulang, integer z, integer i jumlah. Ini kita tulis headernya. Terus habis itu jumlah sama dengan double W. Nah, baru cout-nya. Cout di sini tuh sama kayak output. Cout ini output, in ini inputnya. Saya masukkan banyak percobaan, nanti kita klik banyaknya berapa. Terus kita pakai do. Kalau do, terus outnya, outputnya itu masukkan input sesuai jenis variabel yang diinginkan. F gaya, W, S, sama aja. Terus variabel yang akan diinput. Nanti kita masukin nih variabelnya mau apa, mau F, W, atau S. Nah baru kalau kita masukkan W, if itu kan jika kita masukkan W, nanti akan muncul ke percobaan, masukkan nilai, kita akan diminta F-nya berapa, S-nya berapa, hasilnya segini. Nah ini tuh rumusnya ya, ini rumusnya. Baru outputnya nanti ketahuan jumlahnya berapa. Terus kalau misalnya bukan W yang kita masukin S, else-nya kita masukin jika kita masukin S, nanti langsung tuh ke jarak, ke rumus jarak. Jarak itu W
per F. Nah, baru deh nanti. Terus habis itu jika gayanya kalau misalnya udah S, terus kita bukan S, kita masukin F. Jika F nanti ketahuan deh F-nya itu berapa. Kita masukin W, S, nanti hasil F-nya ketahuan. Karena rumusnya W per S. Nah, kalau bukan W, S, atau F, nanti akan muncul outputnya input yang Anda masukkan salah. Silahkan coba lagi. Nah, setelah itu, misalnya udah selesai semua, nanti terakhir-terakhir pasti akan muncul apakah Anda ingin melakukan perulangan. Ini itu perulangan ya, melakukan perhitungan ulang. Kalau iya, akan kembali lagi. Kalau tidak, akan langsung di ending. Kita run dulu yang ini. Masukkan banyak percobaan tuh. Salah satu. Kita mau input berapa variabelnya? Aku mau F. Nih, kalau kita masukin F kecil, itu pasti nggak akan kebaca. Jadi harus sesuai F besar, F kapital, W kapital, sama S. Apakah melakukan perhitungan? Iya. Misalnya mau F. Nanti masukkan nilai W, masukkan nilai S, baru nanti ketahuan seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke program yang kedua. Program kedua ini implementasi pada bidang matematika. Saya memilih materi bangun ruang, yaitu balok. Nah, kita harus tahu dulu nih, balok itu apa. Balok itu adalah bangunan ruang sisi datar yang memiliki 3 pasang sisi yang saling berhadapan. 3 pasang sisi ini memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Tiap sisi dalam sebuah balok itu bentuknya persegi panjang. Nah, balok ini punya banyak rumus. Nah, ini yang akan saya buatkan programnya. Kita akan mencari tahu volume balok, luas permukaan balok, keliling balok, sama diagonal ruang balok. Nah, rumus dari volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Lalu rumus dari luas permukaan balok itu ada 2 dikali panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Nah, rumus dari keliling balok itu 4 dikali panjang tambah lebar tambah tinggi. Lalu yang terakhir, rumus dari diagonal ruang itu akar dari panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Nah, kita lihat dulu flowchart-nya. Nah, di sini seperti biasa, kita harus mendeklarasikan dulu. Ada pilih N, I, sama Y. Terus string lagi. Terus kita outputin. Nah, output itu menghitung besar volume, luas permukaan, diagonal ruang, keliling balok. Nah, ada pilihannya 1 sampai 4. Kita tuh disuruh pilih. Misalnya kita mau ngitung volume, kita kliklah angka 1 volume. Kalau kita mau menghitung diagonal ruang, kita tinggal inputin angka 3. Nah, bakal muncul diagonal ruang. Nah, di sini, oh ya, di program ini kita menggunakan perulangan, percabangan, sama array. Ini, if ini percabangan. Kalau for itu yang ini. Ini perulangan, dan array itu ini. Ini array-nya. Gitu. Nah, misalnya nih, tadi lanjutin tadi. Kita sudah milih. Bisa kita pilih mau ngitung volume balok. Nanti kita akan diperhadapkan dengan sini. Kalau kita pilih 1, bakal muncul output. Masukkan banyaknya percobaan. Kita kliklah. Misalnya kita mau berapa kali sih nyoba untuk ngitung volume balok. Ini bebas ya. Misalnya saya pilih 2, nanti ada 2 kali volume yang akan kita hitung. 2 percobaan volume yang akan kita hitung. Kalau misalnya kita pilih 1, ya cuma 1. Nah, untuk tahu volume ini, kita disuruh input panjangnya, lebarnya, sama tingginya dengan rumus volume sama, ini rumusnya dari volumenya. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, sudah menginputkan panjang lebar tinggi, nanti ketahuan deh program akan langsung ngasih tahu volume balok adalah berapa. Terus nanti setelah itu kita akan ditanya lagi kembali ke menu atau enggak, mau ngulang lagi atau enggak. Kalau kita klik Y, kita input Y, dia akan ngulang lagi ke awal. Kalau misalnya N, dia langsung N. Langsung berakhir kalau kita pilih N. Nah,
sama ini kan kalau pilih satu ini volume, kalau pilih dua ini yang dua ini luas permukaan, sama saja seperti tadi. Alurnya sama. Terus yang ketiga ini dia itu diagonal ruang. Nah, ini rumusnya diagonal ruang. Ini baru ini yang terakhir keliling. Kita masukkan panjang lebar tinggi. Nah, habis itu setelah itu udah N. Ini flowchart-nya. Dan kita masuk ke dev C++-nya. Nah, ini dia dev C++-nya. Di sini ada tulisan program bidang studi matematika. Nah, di sini itu di dev C++-nya itu pastinya menggunakan array percabangan if perulangan for. Nah, kita harus tahu nih fungsi-fungsi dari satu program ini. Nah, di sini ada pastinya selalu akan ada header. Kita harus pakai header dulu. Yang pertama, include iostream. Include iostream itu untuk apa sih? Include iostream itu adalah header file yang berisi kode program untuk mengakses perintah, input, ataupun output. Nah, terus ada include CMAT. Include CMAT ini adalah header yang digunakan untuk operasi matematika. Nah, karena bidang studi matematika, makanya saya menggunakan include CMAT. Nah, terus ada using namespace std. Dia ini untuk meminimalisir kesalahan akibat tidak dikenalinya fungsi cout dan in apabila dalam penulisan secara langsung. Nah, terus kita harus pakai integer pilih, char lagi, dan kawan-kawannya. Nah, biasanya itu integer itu untuk bilangan bulat ya. Terus char itu untuk menampung satu digit karakter, baik angka maupun huruf. Nah, terus ada integer main. Integer main ini untuk apa sih? Integer main ini adalah tipe data yang akan dikembalikan. Maka dalam fungsi main itu pasti ada return 0 nih. Integer main pasti di bawahnya ada return 0. Nih, yang saya tunjukinnya ini. Pasti ada return 0 kan integer main-nya. Nah, dia itu apa sih artinya? Artinya itu fungsi main akan dikembalikan nilai 0 setelah selesai dieksekusi. Terus di sini saya menggunakan sistem CLS. Itu untuk apa sih? Dia itu untuk membersihkan layar pada program yang akan dijalankan sehingga program dapat menentukan saat untuk menghapus data yang telah dijalankan tanpa menutup program dan membukanya kembali. Terus setelah itu ada cout dan in. Cout ini itu untuk menampilkan output ke layar, sedangkan in itu untuk mengambil input dari keyboard. Terus ada fungsi nl sama garis miring n ini. Dia itu untuk apa sih? Dia itu untuk mengakhiri sebuah baris dan kemudian memindahkan pointer ke baris baru. Terus kita kan akan menggunakan percabangan. Percabangan itu ada if else if. If else if ini dia itu percabangan yang memiliki lebih dari 2 blok pilihan. Kita bisa menambahkan berapapun blok yang kita inginkan. Nah, di sini saya ada 4 sampai 4 kali as if pilihan 4. Nah, terus di sini juga kita lihat ada float. Float itu yaitu untuk angka desimal. Karena mencari data volume, luas permukaan, diagonal, keliling itu kan gak mungkin selalu bilangan bulat. Pasti ada bilangan desimal. Makanya kita menggunakan float. Nah, langsung saja setelah kita mengetahui semuanya, kita langsung saja run. Nah, di sini kan tadi ada tulisan cout-nya menghitung data dari rumus. Nanti kalau waktu di run jadi tulisannya ada kan, misalnya outputnya di sini ada kan, menghitung data dari rumus bangun ruang balok. Ada 4 pilihan. Nah, di sini itu kita disuruh pilih, kita mau nyari apa sih? Kita mau nyari volume, kita tinggal ketik 1. Sedangkan kalau kita mau nyari luas permukaan, kita ketik 2. Kalau kita mau nyari diagonal ruang, kita ketik 3. Kalau kita mau mencari keliling, kita ketik 4. Misalnya saya mau mencari volume, jadi saya ketik angka 1. Nanti langsung tuh menghitung volume balok. Ketika di sini nih, masukkan banyaknya percobaan. Kita in atau inputin
kita mau melakukan berapa kali percobaan sih, misalnya 2. Nah, nanti ada percobaan ke-1 sama kedua. Nah, kita masukin dulu panjang balok berapa, misalnya 2, lebarnya berapa, 3, tingginya berapa, 4. Nih, terus abis itu percobaan kedua, kita masukin balok misalnya 2, lebarnya 2, tingginya 2. Kalau misalnya kita hitung secara manual kan 2 kali 3 itu 6. Volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi. 2 kali 3 itu 6, 6 kali 4 itu 24. Kalau di percobaan 2 itu dia itu 8. Kita lihat apakah benar? Nah, benar. 24 sama 8. Nah, nanti ada tulisan kembali ke menu. Kalau kamu mau kembali ke menu, klik create. Kalau kamu tidak mau kembali ke menu atau udah selesai, klik end. Selesai. Ini semua program yang saya buat. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Saya mohon maaf kalau banyak sekali kesalahan dalam menjelaskan. Semoga sukses terus. Dadah.